Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara? Hai anak-anak hebat yang luar biasa di rumah. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat insya Allah. Bertemu lagi hari ini dengan Pak Yusuf, Bu Reni, dan Bu Sari. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 2, bermain di lingkunganku, dengan subtema Bermain di rumah-rumah. anak soleh dan soleha. Persiapkan diri kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dari pembelajaran kita insya Allah. Sebelum kita belajar, Bu Sari, Bu Reni punya sesuatu buat kalian. Silakan. Apa itu Bu Reni, Bu Sari? Hai. Oke, siap-siap. Silakan ya, soalnya ya. Tepuk harum. Anak soleh, berakhlak mulia. Hahaha, harum, harum, harum. Yes, Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih untuk semangatnya anak-anak soleh dan soleha. Semoga semangat itu selalu ada di dalam diri kalian ya, insya Allah. Baik, anak-anak soleh dan soleha, insya Allah nanti setelah ini kita akan sama-sama mengikuti pembelajaran. Mohon sekali lagi dipersiapkan dengan baik, duduk dengan nyaman, persiapkan segala sesuatunya dengan baik, dan berdoa jangan lupa kepada Allah agar pembelajaran kita hari ini menjadi lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari sama-sama kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak soleh dan soleha, sampai berjumpa di pembelajaran berikut ini. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak soleh dan soleha, berjumpa lagi dengan Pak Yusuf. Yang kali ini insya Allah kita akan belajar tentang bagaimana kita akan menguraikan kosakata dan juga konsep keragaman benda dalam bahasa Indonesia melalui 3 hal. Yang pertama, teks tulis atau lisan. Kemudian yang kedua, visual. Kemudian yang ketiga, secara eksplorasi lingkungan. Nah, anak soleh dan soleha, kita akan mulai satu persatu. Insya Allah di pembelajaran kali ini kita akan mulai bagaimana kita bisa mengetahui konsep keberagaman benda atau keragaman benda dalam bahasa Indonesia. Dimulai dari yang pertama adalah teks tulis ya. Apa itu teks? Anak-anak harus tahu ya. Teks itu apa sih Pak, Bu? Ya. Jadi pernah atau sering kalian dengar di dalam kelas Bapak dan Ibu guru mengucapkan kalimat seperti ini. Anak-anak buka buku halaman 25 misalkan. Kemudian baca teks yang ada dalam halaman tersebut ya. Kata teks apa artinya? Ya, itu ketika Bu guru kalian meminta untuk baca teks di halaman 25, artinya Bu guru atau Pak guru meminta kalian untuk membaca bacaan yang ada di halaman 25. Artinya teks adalah bacaan. Bacaan sama dengan teks, teks sama dengan bacaan. Jadi anak soleh dan soleha, teks itu sama dengan bacaan ya. Nah, kenapa bacaan itu sangat penting bagi kita ya? Karena teks atau bacaan itu berisi informasi yang akan kita ketahui atau kita butuhkan. Jadi salah satunya dalam hal ini kita belajar tentang keragaman benda. Maka teks yang kita baca adalah teks tentang keragaman benda yang ada dalam kalimat atau bacaan yang kita baca. Seperti di halaman 50, kalian bisa melihat teks yang ada atau bacaan yang ada di halaman 50 dan 51, sehingga kalian bisa menjawab jawabannya yang ada di halaman 51 tersebut berdasarkan teks atau bacaan yang kalian baca. Nah, anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, kita dapat menguraikan kosakata dan mengetahui konsep keragaman benda ya dalam bahasa Indonesia. Yang kedua itu dengan cara visual. Apa itu visual? Penglihatan. Masya Allah, mata ya, mata
telinga, dan juga apa? Setiap doa kita setiap pagi, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Badan kita, ya, telinga kita, penglihatan kita itu yang senantiasa kita doakan di setiap pagi. Jadi penglihatan itu sangat penting anak saleh dan salehah. Allah memberikan kita penglihatan bukan hanya saja untuk melihat ciptaan-ciptaan Allah yang kecil, tapi juga ciptaan-ciptaan Allah yang besar. Jadi kita bisa mendapatkan informasi juga selain dari teks, yaitu dari penglihatan kita atau visualisasi mata kita, yang kita bisa lihat sekitar kita ada apa dan lain sebagainya. Nah, untuk visualisasi ini kalian bisa melihat nanti di halaman 55, ya. Kalian merujuk ke gambar yang ada di halaman 50. Coba kalian perhatikan gambar di halaman 50 ini. Kita akan menguraikan kosakata dan konsep keragaman benda dari visualisasi yang ada di gambar halaman 50. Coba kalian perhatikan, anak saleh dan salehah. Kalian perhatikan dari gambar yang ada itu, ya, dari gambar yang ada itu, ya, apa saja kira-kira yang dibutuhkan atau alat-alat apa saja yang dipakai untuk menanam tanaman. Kemudian dari gambar itu kita bisa mendapatkan bagaimana bentuk alat tersebut, kemudian bagaimana ukuran alat tersebut. Jadi dengan melihat kita bisa mendapatkan informasi tentang apa yang ingin kita ketahui, ya. Seperti tadi di gambar 50, kita bisa nanti melihat alat apa saja yang dibutuhkan untuk menanam, kemudian bagaimana bentuk alat tersebut, kemudian ukuran alat tersebut seperti apa. Itu hanya bisa kita dapatkan dengan melihat gambar saja, selain kita membaca teks yang tadi sudah kita sama-sama baca. Jadi selain teks, ada juga kita bisa mendapatkan informasi dan mengeluarkan informasi apa yang kita butuhkan, yaitu melalui penglihatan kita. Mata yang Allah berikan mudah-mudahan senantiasa melihat yang baik-baik, ya anak saleh dan salehah, karena Allah Subhanahu wa taala ingin sekali apa yang Allah ciptakan dari diri kita ini digunakan dengan sebaik-baiknya, insyaallah. Yuk kita berdoa, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Baik anak saleh dan salehah, yang ketiga, kita bisa mendapatkan informasi, ya, tentang keberagaman benda, ya, ataupun kosakata dalam bahasa Indonesia itu selain dari teks bacaan, ya, kemudian juga dari visualisasi kita, penglihatan kita. Yang ketiga adalah kita bisa mendapatkan informasi dan apa yang kita butuhkan itu melalui eksplorasi lingkungan. Wah, pasti teman-teman bingung, eksplorasi lingkungan apa sih, ya? Pernah nonton film Dora gak? Nah, Dora itu kan dia ketika dia mau melihat, menyebutkan benda-benda atau menemukan benda, dia harus berjalan, ya, melihat yang ada di sekitarnya, kemudian baru dia menemukan benda tersebut. Ketika benda tersebut ingin dicari oleh dia harus mengeksplorasi keadaan alam atau lingkungan di sekitarnya. Jadi kita bisa mendapatkan informasi sama seperti Dora, yaitu mengeksplorasi lingkungan atau mengamati lingkungan yang ada. Jadi informasi itu bisa kita dapatkan juga dari, sekali lagi, dari eksplorasi lingkungan atau pengamatan yang kita lakukan di lingkungan sekitar kita. Kita akan mendapatkan keragaman benda, kita akan mengetahui keberagaman benda yang ada di sekitar kita, maka kita harus mengamati lingkungan kita. Benda apa saja yang ada di sekitar kita, bentuknya seperti apa, ukurannya bagaimana. Nah, anak-anak untuk mengetahui itu, mau tidak mau kita harus keluar dari tempat kita atau dari rumah kita. Ya, misalkan kita ke depan, keluar dari pintu dalam rumah menuju depan teras rumah atau halaman rumah, kita akan melihat benda-benda apa saja yang ada di halaman rumah kita. Kemudian kita masuk lagi ke dalam rumah, kita eksplorasi, di dapur ada apa, di ruang tamu ada apa, kemudian di kamar tidur ada apa. Nah, nanti itu semua kalian amati, ya, kalian perhatikan bentuknya, kalian perhatikan ukurannya dan lain-lain sebagainya, sehingga kalian bisa mendapatkan informasi. Contoh misalkan, ketika kalian masuk ke kamar, kalian mendapati kotak yang besar berbentuk segi empat,
Iya, lemari. Ya bisa lemari pakaian, atau bisa lemari yang lain. Kalian menemukan lemari. Oh, lemari itu ketika kalian amati bentuknya kotak, ya, persegi panjang. Kemudian kalian amati, oh bentuknya bahannya terbuat dari kayu, ya. Kemudian kalian amati ukurannya besar, ukurannya besar. Kalau temui yang kecil lemarinya berarti ukurannya kecil. Jadi nanti tinggal kalian eksplorasi benda-benda apa saja yang ada di rumah-rumah kalian. Setelah itu nanti kalian bisa menuliskan atau mendapatkan informasi terkait apa yang sudah kalian amati di sekitar lingkungan kalian. Nah, anak soleh dan solehah, berkaitan 3 hal tadi, teks yang atau bacaan yang biasa kita baca, nanti kalian juga bisa mendapatkan informasi itu ya di halaman 55 dengan menjawab pertanyaan. Sebelum menjawab pertanyaan, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama tentunya membaca teks tersebut dengan sangat hati-hati, ya. Artinya tidak cepat-cepat, tidak terburu-buru, sehingga apa yang dibaca, informasi yang ingin kita butuhkan itu bisa kalian dapat. Nah, yang kedua, ya, untuk visualisasi atau penglihatan, nanti kalian juga bisa melihat atau bisa mengidentifikasikan bentuk benda berdasarkan gambar yang ada di halaman 50 tadi. Kalian perhatikan gambarnya, kemudian kalian perhatikan apa saja alatnya, kemudian ukurannya seperti apa, kemudian hal-hal yang harus kalian dapati dari penglihatan kalian itu, yang kalian dapati apa, nanti bisa dicatat di halaman 55 dalam buku kalian. Nah, untuk yang eksplorasi lingkungan, kalian pun bisa menuliskannya nanti di halaman 61, ya. Itu kalian bisa mengamati benda yang ada di sekitar kalian. Kemudian nanti tugas berikutnya di buku-buku kalian pun sama, ya. Intinya kalian baca dulu teks bacaan yang ada, kemudian kalian lihat lihat gambar yang ada berdasarkan perintah. Kemudian kalian diminta nanti untuk mengeksplorasi, mengamati lingkungan yang ada di sekitar atau benda yang ada di sekitar kalian itu seperti apa. Jadi anak-anakku sekalian, ketika kita akan menguraikan kosakata dan juga mengetahui keragaman benda dalam bahasa Indonesia ini, kita bisa mendapatkan dari 3 hal tadi, yaitu yang pertama adalah teks tulis, ya, teks tulis atau bacaan. Kemudian yang kedua adalah visualisasi atau penglihatan. Yang ketiga adalah eksplorasi lingkungan atau pengamatan lingkungan. Yang kalian dengan 3 ini kalian lakukan, insya Allah kalian bisa akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku kalian. Syaratnya kalau misalkan dia bacanya harus paham betul bacaannya, dibaca dengan teliti, pelan-pelan, tidak terburu-buru, sehingga kalian paham maksud dan informasi yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua, ketika kalian harus melihat gambar, maka perhatikan benar detail gambarnya, ada apa di situ, warnanya dan lain-lain sebagainya. Itu yang harus kalian perhatikan. Dan yang ketiga, ketika kalian mengeksplorasi, kalian harus keluar, mencari dan juga mengamati, melihat. Tidak hanya sekedar melihat saja, tapi benar-benar lebih detail lagi, ya. Seperti tadi yang Pak Guru sampaikan, bagaimana lemari dibuat dari bahan apa, ukurannya seperti apa, dan lain-lain sebagainya. Nah, anak-anak sekalian, itulah pembelajaran yang bisa Pak Guru sampaikan hari ini terkait bagaimana kita menguraikan kosakata dan juga bisa mengenal konsep keragaman benda yang ada di sekitar kita, dari tulisan atau bacaan, kemudian dari visualisasi atau penglihatan, dan yang terakhir dari eksplorasi atau pengamatan. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Intinya jangan terburu-buru mengerjakan sesuatu, harus teliti, kemudian diperhatikan dengan benar detailnya, sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang benar-benar kita butuhkan. Baik, terima kasih anak-anak soleh dan solehah. Insya Allah kita akan bertemu lagi lain waktu, dan Pak Guru akan menyampaikan juga materi-materi yang baru. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf. Pak Yusuf ucapkan terima kasih dan selamat melanjutkan pembelajaran dengan Bu Sari dan Bu Rey. Silakan. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh solihah? Hari ini ketemu lagi dengan Bu Reni. Kita hari ini mau membahas tentang matematika ya nak ya, perkalian ya. Coba aku tanya dulu sekarang, teman-teman sudah tahu belum perkalian itu adalah apa nak?
penjumlahan yang berulang. Oke, kita cek nanti di sini ada contoh gambar ya. Soleh-solihah di halaman 52, teman-teman bisa ngeliat di situ ya. Jadi di situ ada pekarangan bunga ya. Jadi kalau misalnya di rumah punya pekarangan bunga itu, insya Allah oksigen tambah banyak ya di rumah, jadi lebih adem, terus lebih enak lagi pemandangannya ya. Nah di situ ibu sudah ada di kebun bunga ya. Kebun bunga ibu itu ada bunga mawar, cantik sekali bunga mawarnya ya nak ya. Nah di situ di potnya itu ada 4 ya, potnya ada 4 di pekarangan rumah ibu. Ada 4 pot di situ, teman-teman bisa lihat di halaman 52 sudah. Oke, jadi di situ ada mawar, warnanya ada yang warna merah, ada warna merah muda, ada warna putih, dan ada warna kuning. Oke, nah tapi sekarang kita mau menghitung nih jumlah bunganya, jumlah bunga seluruhnya ada berapa ya kira-kira ya. Nah kita lihat dulu. Nah di situ potnya ada berapa nak? Ya kalian lihat. Di situ pot ibu tersusun dengan rapi ya di pekarangan itu ya, rapi banget. Ada berapa potnya? Pot bunganya ada berapa? Kita tulis ya. Pot bunga ada 4. Pot bunganya ada 4 ya. Sekarang satu potnya ada berapa bunga mawar? Coba kalian lihat. Satu potnya itu ada 3 buah bunga mawar. Satu potnya itu ada 3 bunga mawar ya. Oke, ini aku kasih garis ya biar kalian lihat angkanya. Oke, jadi yang pertama lihat satu pot bunga ibu ada 4 ya. Di situ lihat pot bunga ibu ada 4. Satu potnya ada berapa? Ada 3 bunga mawar. Nah sekarang kita mau menghitung jumlah bunga mawar yang ada di pekarangan rumah ibu ya. Kita ingat-ingat lagi, perkalian itu adalah apa nak? Penjumlahan yang berulang ya. Sama nih sekarang nih, kita mau mengulangin lagi, kita mau ulang-ulang lagi angkanya biar kita ketemu jumlahnya ya. Oke, sekarang kita hitung bareng-bareng ya. Satu pot ada 3 bunga mawar ya. Sekarang kita hitung jumlah bunga mawar, kan tanyakan jumlah bunga mawarnya nak ya. Satu potnya berapa nak? 3 ya. Kita hitung pot bunganya tadi ada berapa? Ada 4. Kita hitung angka 3-nya ya, si bunga mawarnya ya. 1 2 3 4. Pot bunga ibu ada 4. Pot bunga ibu ada 4 ya. Satu potnya ada 3. Nih angkanya nak 3. Ya, kita sama dengan. Jadi pot bunganya ada 4, kita tulis di sini 4 dikali. Nah, 4 dikali berapa? Kita kali 3 karena satu pot itu ada 3 bunga mawar. Dikali 3. Gimana caranya 4 kali 3? Nah, kita hitung di sini nak, kita jumlahin ya. Kita jumlahin di sini. Oke. 3 tambah 3 berapa? Good, 6 ya. Tulis di sini 6. Oke. Kita hitung lagi di sini. 6 ditambah 3 berapa? Berapa? 9. Sip. Yang terakhir nak 9. Nih, kita kasih begini. Kita kasih apa ya namanya, langkungan ya, biar teman-teman gampang hitungnya. 9 ditambah 3 yang terakhir nak berapa? 12. Sip. Dan terakhir nih. Jadi hasilnya berapa? Jadi jumlah bunganya berapa punya ibu? Ada berapa? 12. Lima tulisnya di sini. Ya. Nah, jadi 4 dikali 3 sama dengan berapa? 12 nih ya, nah ya. 12.
Gimana cara menghitungnya? Kalian bisa dengan penjumlahan berulang, ya. Jadi kita lihat bunganya ada berapa? Satu pot ada 3 bunga. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan berapa pot bunganya? Ada 4. Tulis nih. Nih 1, 2, 3, 4. Tulis sini 4. Tinggal dijumlah, ya. Insya Allah kalau teman-teman nanti mengulang-ulang pasti akan tambah ingat, tambah paham konsep dari matematika penjumlahan berulang, ya. Sekarang kita lanjut, teman-teman, kembali lagi ya. Nah, kalau tadi kita sudah insya Allah kita sudah belajar tentang penjumlahan berulang, ya. Jadi perkalian itu bisa juga konsepnya penjumlahan berulang. Nah, kalau sekarang nih yang kita mau pelajari adalah ini adalah cara kedua, ya. Cara kedua. Jadi kita bisa pakai dengan garis bilangan. Nah, ini namanya garis bilangan. Bu Rini punya angka 5 kali 3. Atau mungkin dulu kalau kita di kelas 1 namanya loncat bilangan. Ya, loncat bilangan. Aku punya angka 5 kali 3. Nah, yang mau Bu Rini ambil adalah angka 3-nya, nak. Oke? Oke. Jadi kalau misalnya mau bikin garis bilangan, teman-teman jangan lupa tulis dulu angka 0. Karena kita dari posisi awal, ya, angka 0. Nah, karena Bu Rini ambil dari angka 3-nya, tulis di sini angka 3. Nah, berarti kita mau loncat 3. Ya, kita hitung dari depan. Hitung dari depannya. Nanti aku kasih tanda biar teman-teman tambah paham, ya. Sekarang kita mau loncat 3. Nah, di sini berapa, nak? 3. Karena kita mau loncat 3, ya. Tambah lagi. Berapa? Di sini 3. Ya. Oke. Di sini berapa? Karena loncatnya itu harus tetap dengan angka yang di awal. Nah, kita tetap 3. Di sini tetap 3. Di sini yang terakhir tetap 3. Nah, gimana caranya supaya kita tahu penjumlahannya berapa, ya? Oke, teman-teman. Karena yang tadi yang angka terakhir berhentinya di 15, jadi hasilnya berapa, nak? 5 dikali 3 sama dengan 15. Jadi kita tulis ya, 15 di sini. Oke. Solih-solihah, sebenarnya garis bilangan itu dimulai dari angka 0 terus berurutan, nak. 1, 2 gitu, ya. Nah, di sini nih, misalnya nih, contoh ya, kan 0, sini 1, sini 2, baru di sini 3. Nah, karena Bu Rini tadi mintanya di angka 3, berarti kita langsung di sini angka 3, ya. Nah, habis 3 berapa di sini, nak? Di sini 4, 5, dan seterusnya. Oke, solih-solihah. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya. Kalau tadi kita sudah belajar perkalian tentang cara penjumlahan berulang, ya. Dan sekarang kita mau masuk ke perkalian. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian angka 1 dan 0, ya. Dimulai dari perkalian 1, ya. Oke, kita mulai sini, Ana, ya. Bu Rini punya angka 6 dikali 1. Nah, kita ambil di angka yang belakang. Kita tambah. Tambahnya berapa? Tambahnya 6 kali. Ya. Contoh, 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan berapa? 6. Oke. Kita tulis, ya, nak. Oke. Nah, sekarang Bu Rini punya angka 3 dikali 1. Berarti di sini satunya berapa, nak? Ada 3, pinter. Kita tulis, ya. 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Oke. Lagi solih-solihah. Ya. Sekarang kita ke perkalian 0, ya. Oke. Bu Rini punya angka di sini 4 dikali 0. Kita ambil angka yang di belakang 0, ya. Jadi sama dengan 0 berapa, nak? Nah, pintar, 0 ini ada 4 kali. Kita tinggal ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan
0 ya. Jadi nolnya berapa nak? 4 kali ya. Kalian bikin jadi 4 nolnya. Oke, sekarang yang bawah. Beri punya akal lagi. 5 dikali 0. Jadi 0 berapa nak? Nolnya ada 5. Pinter. Tinggal ditulis nak. 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0. Kalian jangan sampai bingung. Biar nggak bingung kalian hitung dulu nak. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah pas 5 ya. Jadi hasilnya berapa? 0 ya. Jadi ini perkalian 1, yang bawahnya perkalian 0. Jadi kalau misalnya ada 3 kali 1, 3 ya. 6 kali 1, 6. 7 kali 1, 7. Yang mana yang berulang nak? Yang angka belakangnya. Tinggal ditambah. Sama, perkalian 0. 4 kali 0, 0. 5 kali 0, 0. 3 kali 0, 0. Mana yang berulang? Nolnya yang berulang. Ya. Teman-teman silakan dibuka lagi bukunya. Ya. Dipahami lagi, dipelajari lagi. Insya Allah kita ketemu lagi di pekan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Guru akan membahas tentang peraturan saat bermain di rumah teman. Indahnya silaturahmi teman-teman, termasuk perbuatan yang mulia. Berkunjung ke rumah teman adalah perbuatan yang mulia, termasuk kegiatan silaturahmi. Nah, ketika kita berkunjung ke rumah teman, kita juga harus memperhatikan aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika kita bermain di rumah teman. Apa saja sih teman-teman? Yang pertama, ketika mau ke rumah teman, jangan lupa terlebih dahulu mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Ketika sudah salam dijawab, ketika sudah dipersilakan masuk, kalian cium tangan kedua orang tuanya jika ada di rumah teman kalian. Yang kedua, meminta izin ketika ingin meminjam barang, meski itu hanya mainan. Yang ketiga, tidak memasuki kamar pribadi atau kamar teman tanpa seizin teman kita. Ya, jadi ketika kita mau memasuki kamar teman kita, kita harus meminta izin dengan baik. Yang keempat, tidak mengambil barang sembarangan. Walau kalian melihat nih, mainannya keren banget, mainannya bagus banget, tapi kalian tetap harus izin meski teman kalian itu sudah mempersilahkan kita bermain di rumahnya. Yang kelima, menjaga sopan santun dan menghormati pemilik rumah. Masya Allah, pasti anak Bu Guru hebat bisa melakukan hal seperti itu. Seperti di halaman 54, perilaku terpuji dan tidak terpuji. Kalian bisa kerjakan di halaman 54 di buku tematik perbuatan akhlak terpuji dan tidak terpuji. Nah, sikap yang boleh dan tidak boleh dilakukan di rumah, selain di rumah teman pun juga di rumah kita juga punya aturan ya teman-teman ya. Yang pertama, yang boleh dulu, yang boleh yaitu jangan lupa kita mengucapkan salam sebelum dan sesudah mau masuk atau keluar rumah. Dan kalian jangan lupa pamitan kepada orang tua ketika kita mau pergi bermain, pergi ke sekolah, dan kita ketika keluar rumah. Apa sih yang tidak boleh dilakukan ketika di rumah kita sekalipun, yaitu tidak mendengarkan aturan orang tua, tidak mendengarkan nasihat orang tua. Ya, itu tidak boleh dilakukan teman-teman. Meski itu dengan kakak kita ataupun adik kita juga, kita harus saling menghormati, harus
menjaga peraturan yang ada di rumah kalian. Pasti semua kalian punya aturan ketika di rumah. Nah, apa sih yang tidak boleh dilakukan di rumah? Ya, teman-teman, tidak boleh bermain lupa waktu. Apa tuh lupa waktu? Kalian asyik bermain, tapi kalian lupa untuk sholat, untuk makan, untuk membuat perbuatan baik ya teman-teman ya. Tidak menonton terlalu malam sehingga kalian nanti bangunnya akan kesiangan dan sholat subuh pun akan kesiangan. Nah teman-teman, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Nah teman-teman, ternyata kita harus berkata yang baik dan lebih baik diam jika kita berkata yang tidak baik. Seperti apa? Ketika bermain dengan teman, asik, bercanda, namun perkataannya tetap dijaga. Sesungguhnya perilaku kita yang baik itu adalah tauladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mau mencontoh perilaku Rasulullah? Ya, insya Allah kita semua ingin menjadi seperti Rasulullah ya teman-teman ya. Sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sikap, yaitu sikap sopan santun dan malu. Hadis riwayat Ibnu Marjan teman-teman. Nah kita semoga menjadi anak solih-solihah yang berakhlak mulia, yang berperilaku sopan kepada siapapun. Tetap menjaga peraturan yang berlaku di rumah atau di rumah teman kalian. Terima kasih dari Bu Sari. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu